Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi tentang kedudukan lingkaran terhadap lingkaran yang lainnya. Nah, apabila ada dua lingkaran posisinya seperti ini ya. Jadi lingkaran satu yang besar, lingkaran dua yang kecil, terus titik pusatnya sama disebut sepusat. Jadi jarak antara dua pusat ini 0. Jadi tidak ada jarak antara pusat pertama, lingkaran pertama dengan lingkaran kedua atau pusatnya 0. Ini disebut sebagai sepusat atau satu poros. Kemudian yang kedua, lingkaran di dalam lingkarannya. Ini ada lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil lagi yang memiliki dua titik pusat yang berjarak D. Tapi nilai D ini lebih kecil daripada jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Jadi gambarnya seperti ini. Terus kalau seperti ini bersinggungan di dalam lingkaran ya. Jadi D-nya sama dengan R besar dikurang R kecil. Ini berarti bersinggungan di dalam. Nah, yang ketiga adalah berpotongan. Berarti kalau nilai D itu lebih besar dari R besar tapi lebih kecil dari R plus R, itu berpotongan ya. Ini berpotongan di titik 1, 2 ya. Terus ini berpotongan juga dengan nilai D itu kurang dari R besar tapi lebih besar dari R dikurang R. Ini seperti ini gambarnya ya. Itu perbedaannya. Terus bersinggungan ini berarti bersinggungan di luar, ini pun bersinggungan di satu titik, ini bersinggungan satu titik tapi ini bersinggungan di luar. Itu dengan syarat jarak antara titik ini dan ini itu D, namanya D kecil, itu sama dengan R besar ditambah R kecil. Kalau ini R besar, ini R kecilnya, berarti D sama dengan R besar ditambah R kecil ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh supaya lebih paham. Contoh, tentukan kedudukan lingkaran A ya. Persamaan lingkaran A itu X min 1 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 25 terhadap lingkaran B X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kalau kita lihat dari sini, ini persamaan Y-nya tidak ada ya. Berarti Y itu 0 nilainya ya di sini. Bisa lihat dari persamaan ini. Tapi supaya lebih jelas, mari kita kerjakan persamaan ini. Nah, untuk mengerjakan persamaan ini ya, untuk mengetahui posisi lingkaran A dengan lingkaran B, itu di mana, apakah sepusat ataukah di dalam lingkaran atau bersinggungan di dalam, bersinggungan di luar, berpotongan seperti ini ya. Kita caranya yang pertama adalah mencari koordinat titik pusatnya dari kedua lingkaran ini ya. Dari lingkaran A itu kita ketahui bahwa persamaannya mirip dengan ini. Persamaan dari lingkaran A itu yaitu sama dengan persamaan umum lingkaran yang modelnya seperti ini, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, ini dari yang A ini berarti kita peroleh nilai ya. Jadi nilai dari min A, jadi ini dari lingkaran A ya. Nilai dari min A itu sama dengan min 1, ya kan? Min 1. Berarti A-nya berapa? A-nya 1. Nah, terus min B, nilai dari min B sama dengan positif 3 kan? Jadi min B sama dengan positif 3, berarti kalau B min 3. Nah, A dan B ini apa? A dan B ini adalah pusat dari lingkaran A. Nah, R-nya berapa? R kuadratnya sama dengan 25. Nah, ini berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya sama dengan 5, akar dari 25 ya. Nah, dari lingkaran A sudah kita peroleh data. Pusat A itu pusat lingkaran A itu adalah 1, min 3 ya, 1, min 3. Nah, dengan jari-jari sama dengan 5. Nah, ini ya. Ini untuk yang lingkaran A. Kemudian yang lingkaran B ya, lingkaran B persamaannya itu ya, kalau kita lihat persamaan yang B ini adalah mirip dengan persamaan yang ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa 2AX berarti sama dengan ya, kita lihat di sini, kita lihat pusatnya berarti 2AX ya, 2AX berarti sini lihat min 2 ya. Nah, nilai dari 2A ini di sini sama dengan min 2. Jadi min 2. Nah, berarti A-nya berapa? Min 2 per 2 dong. Berapa ya? Nah, nilainya berapa? Ini min ya. Ini min
juga. Berarti nilainya positif 1 ya, A-nya. Berarti pusatnya ya A-nya 1. Terus kemudian min 2A sama dengan min 2E. Ya ini ya, 2. Terus min 2B, Y, ya 0. Karena Y-nya tidak ada di sini, berarti kan sini 0. 0 berarti B-nya sama dengan 0/2 tetap ya, 0 ya. Jadi kita sudah tahu di sini pusatnya ya. Ya, pusatnya. Pusat dari lingkaran B, ya, pusat dari lingkaran B itu adalah 1,0 gitu ya. 1 X-nya 1, Y-nya 0. Nah, sekarang jari-jarinya berapa? Jari-jari bisa dihitung menggunakan rumus ini ya. Gini. A kuadrat tambah B kuadrat ya dikurang C ya. Jadi seperti itu. Kurang C. Nah, jadi dapat berapa ini? Jari-jarinya kita masukkan aja R sama dengan akar dari A kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah B-nya 0 ya, kuadrat dikurang C. C-nya berapa? Lihat dari persamaan ini. C-nya berapa? Min 3. Berarti dikurang min 3 ya. Dikurang min 3 berarti sama dengan 1 kuadrat adalah 1, 0 kuadrat 0, berarti min dengan ini jadi plus 3. R-nya sama dengan akar 1 tambah 3 4, berarti R-nya sama dengan 2. Nah, ya. Kita lihat ini jari-jarinya 2, ini jari-jarinya 5. Pusatnya ini 1,0, yang ini 1, min 3 ini ya. Jadi ini sudah kita peroleh data, ini pusatnya, ini jari-jarinya. Ini pusatnya, ini jari-jarinya. Nah, sekarang kedudukannya. Cara menentukan kedudukannya adalah kita lihat hubungan antara apa? Nah, kita cari D dulu. D kecil ya. Kita hitung jarak antara, ini saya hapus dulu. Saya hapus di sini. Ini aja ya, bawah aja. Nah, jarak antara pusat A dengan pusat B ya. Pusat lingkaran A dengan pusat lingkaran B. Jadi D itu jarak antara D itu sama dengan jarak lingkaran A dengan lingkaran B ya. Berarti D sama dengan ya. Kalau di sini pakai titik A, lingkaran A, lingkaran B ya. Ini lingkaran B. Berarti sama dengan AB, panjang dari AB vektor ya, sama dengan apa? Ya, sama dengan apa? X1 kurang X2 atau XA kurang XB kuadrat gitu ya. Ditambah YA kurang YB dikuadratkan. Ya udah, itu aja kan. Terus diakarkan. Nah, kita lihat XA ya, pusat lingkaran A mana? Pusat lingkaran A 1. 1 dikurang XB-nya berapa? 1 juga ya. Nah, kuadratkan ditambah YA min 3 ya, min 3. YB berapa? 0 ya, 0. Terus kuadratkan ya. Terus diakarkan. Ini 0, ini 1 plus 1 kuadrat 0 ya, min 3 kuadratkan jadi plus 9 ya. Nah, 0 tambah 9, 9 akar 9, 3. Jadi jarak antara lingkaran A dan lingkaran B itu adalah 3. Nih, 3. Nah, sekarang 3 kita lihat ya. Kalau ini anggap ini lingkaran, ini R besar, karena nilai, kenapa saya sebut R besar? Karena ini diameternya lebih besar. Ini pakai R besar aja. Kalau ini R kecil kan diameter lebih kecil ya, pakai R kecil. Nah, ini R besar. Sekarang D. Nah, hubungan antara D, R kecil dan R besar ini apa? Oh, D 3. R besarnya 5, ini. Berarti kalau kita bisa simpulkan dari sini, D itu nilainya sama dengan 5 R besar dikurang R kecil. Itu kan 3 itu sama dengan R besar kan 5 dikurang 2. Nah, ini hubungannya. Berarti kalau D itu nilainya sama dengan R besar dikurang R kecil ya. D itu sama dengan R besar dikurang R kecil. Kita tahu tadi apa? Berarti ini artinya bersinggungan ya. Bersinggungan kalau ini ya. Kalau ini kan sama dengan D sama dengan R besar tambah R kecil. Tapi kalau D sama dengan R besar kurang R kecil, bersinggungan juga. Bersinggungan. Tadi yang udah kita hapus ya. Bersinggungan, tapi di mana? Kalau ini di luar berarti ini di dalam lingkaran ya.
dalam lingkaran. Jadi kalau kita gambarkan gimana? Posisi A dan B itu kalau kita gambarkan gini. Ini ada lingkaran A, ini lingkaran B. Nah, ini singgungannya di sini, bersinggungan di sini. Ini A, ini B. Jadi seperti itu ya. Nah, D itu mana? D itu jarak dari titik A nih, pusat A ke ini D namanya. Nah, kalau dari sini ke sini R besar, kalau dari sini ke sini ini R kecil. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini berarti jawabannya adalah bersinggungan, ya, bersinggungan di dalam lingkaran gitu jawabannya. Jadi misalnya tentukan kedudukan lingkaran A ini terhadap lingkaran B. Jawabannya adalah lingkaran A bersinggungan dengan lingkaran B, bersinggungan di dalam, ya gitu ya. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini untuk memperjelas atau kalian memahami lagi untuk berbagai soal yang lain seperti ini. Kalian bisa mencari contoh-contoh soal yang ada di internet ya, atau di YouTube. Sebagai bukti aktivitas kalian telah mengikuti pelajaran Bapak, silahkan tulis nama, spasi, kelas di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.